Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, anak-anak ustazah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaat beliau kita harapkan di hari yang kemudian nanti. Dan semoga salawat itu tercurahkan kepada istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga putra-putri beliau. Amin, Allahumma amin. Nah, minggu kemarin kita sudah melaksanakan, alhamdulillah kita sudah melaksanakan PTS 1, baik itu ujian teori maupun ujian praktiknya. Nah, Ustazah mohon maaf untuk yang kemarin karena Ustazah belum bisa membaca semua WA anandanya Ustazah sekalian. Apabila ada yang tidak dibaca WA-nya itu jangan sedih hati ya nak, bukan kamu saja tapi semuanya. Hampir 500 WA yang masuk ke WA Ustazah belum sempat baca karena alhamdulillah qadarullah kemarin itu Ustazah menikah, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi belum bisa pegang-pegang HP dulu karena masih banyak yang perlu diberesin. Tapi insya Allah secepatnya minggu ini Ustazah sudah aktif kembali seperti sedia kala. Ya nak. Nah, minggu kemarin kita sampai masih pada bab 1, masih tentang pembelahan sel, baik itu pembelahan mitosis maupun meiosis, dan juga tentang pembelahan sel gamet atau gametogenesis, baik itu spermatogenesis maupun oogenesis. Itu dia tentang sel, seluruh tentang sel, baik apa itu sel, siapa penemunya. Oh iya, Ustazah janji sama ananda sekalian kan untuk memberikan literasi mengenai penemu-penemu muslim pada penemu muslim tentang sel, insya Allah nanti ya nak. Tapi kebanyakan itu di buku-buku, di kitab yang dikarang oleh Ibnu Sina dan juga Al-Khwarizmi, dan juga ada beberapa kitab yang tentang sel, tapi tidak fokus tentang sel saja, karena ilmuwan muslim itu ilmunya tidak hanya itu. Masya Allah, ilmuwan muslim itu ilmunya dia ahli astronomi, dia juga ahli botani, dia juga ahli zoologi, dia juga ahli Al-Quran dan tafsir dan sebagainya. Banyak ilmu yang dipahamnya, yang dia pahami begitu, yang dia ahli di dalamnya. Insya Allah nanti kita pilih satu-satu, tetapi buku itu atau literasi itu yang Ustazah punya berbahasa Inggris, tapi insya Allah nanti Ustazah kirimkan saja mengenai penemu-penemu muslim pada mata pelajaran, untuk yang mata pelajaran sel. Ya nak, karena kemarin kita sudah membahas tentang sel, apa itu sel, strukturnya, organelnya, baik itu dari lapisan paling luar yang membungkusnya, masuk ke dalam ketemu sitoplasma, masuk ke dalam lagi ketemu membran inti, masuk ke dalam lagi ketemu inti sel. Di dalam inti sel juga masih ada lagi, di dalam kromosom juga masih ada lagi. Begitu kompleksnya, Masya Allah ya. Kita harusnya ketika kita belajar biologi, seharusnya banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah, banyak-banyak kita mengucap puji syukur kita kepada Allah, karena kita diciptakan Allah begitu kompleksnya. Tidak hanya badan kita, tetapi sel penyusun. Sel itu kan unit terkecil, unit fungsional struktural paling kecil yang ada di dalam tubuh kita. Nah, unit terkecil itu saja sudah sangat-sangat kompleks, membahasnya aja bisa satu bab. Nah, kalau di perguruan tinggi itu nak, membahasnya itu tidak hanya satu bab, tetapi satu buku. Hampir ada juga yang hampir itu 10 buku hanya untuk sel saja. Sel itu terdiri dari organel. Nah, organel itu juga dirincikan apa saja ciri-cirinya, kemudian bagaimana strukturnya dan sebagainya. Itu nanti kalian pelajari lebih rinci lagi di perguruan tinggi bila ingin mengambil jurusan yang itu. Ustazah doakan insya Allah tidak menyulutkan ananda untuk menimba ilmu ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Tetapi jangan lupa kodratnya, bahwasanya kita adalah seorang wanita, seorang perempuan yang fitrahnya adalah menjadi istri dan ibu. Itu jangan lupa, itu adalah tugas utama, fitrah utama, amanah utama yang Allah sampaikan kepada kita
Karena kita diciptakan menjadi seorang perempuan, menjadi seorang wanita. Jadi seorang wanita itu kewajiban utamanya atau fitrah utamanya adalah menjadi istri dan ibu. Tidak dilarang dia menjadi profesor kah, menjadi dosen kah, atau menjadi guru kah, atau menjadi apa saja yang dia inginkan, tapi jangan keluar dari koridor fitrahnya sebagai perempuan. Sebaik-baik perempuan adalah yang dia itu mampu menjadi madrasah utama untuk anaknya, dia mampu menjadi sekolah utama bagi anaknya. Jadi anaknya nggak cari-cari guru lagi, gurunya adalah umminya dan abinya. Ya nak ya, jangan lupa fitrahnya. Nah, kemarin kita udah bahas tentang sel, sekarang kita masuk ke yang lebih tinggi lagi. Kemarin sel adalah unit terkecil, unit fungsional dan struktural terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Nah, di atas sel ada yang namanya organisasi jaringan, ya kan? Di atas sel ada yang namanya jaringan. Jaringan itu adalah kumpulan sel yang mengalami fungsi dan struktur yang sama. Jadi coba Ananda perhatikan misalnya kayak pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada telur burung misalnya, atau pada tumbuhan. Jika Ananda perhatikan telur ayam itu terdiri atas satu sel. Nah, sel itu akan melakukan pembelahan. Nah, kemudian sel-sel itu akan mengkhususkan diri dan berkelompok untuk membentuk jaringan dan organ. Nah, jadi jaringan itu bukan satu jenis, tapi banyak jenisnya sesuai dengan struktur dan fungsinya yang masing-masing begitu. Nah, sekelompok sel yang memiliki struktur, asal-usul dan melakukan fungsi yang sama itu disebut dengan jaringan. Paham ya? Ustazah ulangi lagi. Jaringan adalah sekelompok sel yang memiliki struktur, asal-usul dan melakukan fungsi yang sama, disebut dengan jaringan. Jadi kalau di kelas 10 ada tuh waktu di kelas 10 kita mempelajari cabang-cabang ilmu biologi. Coba Ustazah tanya dulu. Kalau sel, ilmu yang mempelajari khusus tentang sel disebut dengan sitologi ya namanya. Nah, ilmu yang mempelajari tentang jaringan atau struktur jaringan disebut dengan histologi. Jadi ada ilmu khususnya, itu makanya Ustazah bilang tadi ketika Ananda nanti ingin lanjut studinya, ketika lanjut studi dari SMA itu biasanya difokuskan, tidak biologi lagi, tapi nanti ada cabang-cabangnya. Bisa mau fokus ke sel aja, nama ilmunya sitologi. Mau fokus ke jaringan aja, nama ilmunya histologi. Mau fokus ke organ aja, nama ilmunya organologi. Gitu. Ya nak? Nah, kita masuk. Yang pertama, struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Nanti insya Allah kita akan juga bahas tentang jaringan hewan, tetapi jaringan tumbuhan dulu yang kita bahas. Nah, berdasarkan kemampuan membelahnya, jaringan tumbuhan itu terdiri atas dua. Yang pertama jaringan dewasa, jaringan meristem atau jaringan embrional atau jaringan muda. Yang kedua adalah jaringan permanen. Jaringan permanen. Nah, kita bahas satu-satu. Nah, struktur jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan itu terdiri berdasarkan kemampuan membelahnya terdiri atas dua, yaitu jaringan pada jaringan meristem atau jaringan embrional dan jaringan dewasa atau jaringan permanen. Kita bahas satu-satu. Jaringan meristem atau jaringan embrional. Jaringan meristem atau jaringan embrional ini adalah jaringan yang terdiri dari kumpulan sel dalam fase pembelahan. Maksudnya gimana Ustazah? Jadi gini, jaringan meristem itu terdiri atas sel yang belum mengalami diferensiasi dan sel-selnya masih aktif membelah. Nah, jaringan meristem itu merupakan jaringan yang bertanggung jawab untuk pertumbuhan pada tumbuhan. Nah, jaringan tersebut terdapat pula pada bagian ujung akar, kemudian ada di pucuk, ada di kambium. Nah, ujung akar dan ujung pucuk melakukan pertumbuhan memanjang.
Nah, sedangkan kambium bertanggung jawab untuk menambah ketebalan atau ukuran keliling gitu. Jadi, sel-sel meristem itu memiliki struktur yang sama, tersusun dari sel-sel kecil yang berdinding tipis. Sel meristem itu juga dapat berbentuk bulat, bisa berbentuk oval atau berbentuk persegi, banyak bentuknya sesuai dengan fungsi dan strukturnya. Dan sel-sel meristem itu tersusun padat dan tidak terdapat ruang antar selnya. Jadi jaringan meristem atau jaringan embrional itu berdasarkan kita bagi ya, berdasarkan asalnya, asal muasalnya. Nah, jaringan meristem itu terbagi atas promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Apa perbedaannya? Promeristem adalah jaringan meristem yang telah ada saat tumbuhan itu masih dalam keadaan embrional. Masih dalam keadaan embrional itu maksudnya berkecambah. Nah, gitu dia. Kemudian meristem primer adalah jaringan meristem yang berasal dari sel-sel embrional yang merupakan lanjutan dari si promeristem tadi. Nah, jadi jaringan meristem primer itu merupakan jaringan yang berasal dari sel-sel embrional yang merupakan kelanjutan embrio pada bagian ujung batang dan ujung akarnya. Contohnya, protoderma atau bakal epidermis atau calon epidermis atau calon kulit luar. Iya kan? Bakal itu kan artinya calon. Epidermis itu adalah kulit luar pembungkus, kulit paling luar pembungkus tumbuhan itu. Selanjutnya, contohnya yang lain adalah prokambium. Berarti bakal kambium atau calon kambium. Ya. Kemudian ada meristem dasar atau bakal parenkim atau bakal jaringan daging tumbuhan. Gitu dia bahasa awamnya. Parenkim itu letaknya ada di bagian setelah epidermis. Tetapi sebelum kambium. Jadi epidermis dulu, ini kan yang kulit luarnya terdiri atas epidermis. Kemudian di situ ada prokambium. Kemudian di situ ada prokambium. Ini ada prokambium. Kemudian di situ juga ada bakal parenkim atau yang mengisi setelah epidermis. Nah, berdasarkan letaknya meristem apikal jaringan meristem itu terbagi atas tiga. Yang pertama adalah jaringan meristem apikal, kemudian jaringan meristem lateral, dan jaringan meristem interkalar. Kita bahas satu-satu ya. Meristem apikal adalah jaringan meristem yang terdapat di ujung, karena dia tadi berdasarkan letak. Meristem apikal adalah meristem yang berada di ujung, berarti dia terdapat di ujung akar dan ujung batang. Di ujung-ujung dia, di ujung akar, di pucuk, dan juga di ujung batang ataupun di ujung akar. Nah, bisa dilihat di sini jaringan meristem apikal atau meristem yang terdapat pada ujung-ujung itu, ini yang namanya prokambium tadi. Prokambium tadi adalah jaringan meristem yang keluar atau yang membelah pada saat jaringan itu masih dalam keadaan jaringan embrional. Baru masuk ini dia jaringan meristem dasarnya, kemudian protederm, kemudian meristem apikal. Ini dia meristem apikal. Ini adalah jaringan yang aktif membelah. Jadi ketika kalian mengkecambahkan biji, maka yang pertama kali keluar apa? Calon akar kan? Nah, makanya akar itu bisa bertambah panjang dia akan mencari air ke bawah. Makanya dia bisa bertambah panjang karena aktivitas meristem apikal tadi. Nah, ini aktif membelah sehingga bertambah panjang. Nah, kalitra di sini adalah tudung akar. Tudung akar itu fungsinya adalah untuk membelah atau menembus tanah. Itu fungsinya. Sedangkan meristem apikal di sini nanti adalah jaringan yang aktif membelah. Ini akan aktif membelah sehingga akarnya akan semakin panjang. Semakin panjang akarnya, semakin menyebar akarnya, maka itu bisa menjadi penyokong untuk tumbuhnya batang ke atas. Gitu.
Kemudian yang kedua, tadi yang terdapat pada ujung akar. Nah, ini adalah yang terdapat pada ujung batang. Di sini ada pucuk. Ini kan daerah meristematik, ini di pucuk. Nah, di daerah meristematik di sini yang paling aktif membelah, sehingga tumbuhan itu tumbuh tinggi ke atas begitu. Kemudian di sini ada daun pelindungnya. Kemudian ini daerah pemanjangan dan daerah diferensiasi. Daerah pemanjangan ini fungsinya adalah untuk menambah tinggi tumbuhan itu. Sedangkan daerah diferensiasi nanti di sini akan mendiferensiasi sesuai dengan fungsi organ tumbuhan itu. Nanti ada yang jadi cabang, ada yang jadi daun, ada yang jadi buah, ada yang jadi bunga dan sebagainya. Kemudian meristem yang kedua berdasarkan letaknya adalah meristem lateral atau meristem samping. Meristem lateral atau meristem samping adalah meristem yang terdapat di kambium dan kambium gabus. Kambium itu fungsinya untuk apa, Nak? Menambah lebar tumbuhan, itu dia bahasanya. Jadi sel-sel yang ada pada daerah kambium ini akan terus membelah, membuat tumbuhan itu batangnya semakin lebar. Makanya itu kalau pohon itu untuk mengetahui umur pohon itu adalah dengan melihat aktivitas meristemnya ini. Jadi aktivitas meristem ini nanti yang akan membuat lingkaran tahun pada pohon. Jadi pohon itu makanya bisa diprediksi usianya sampai 100 tahun, 1000 tahun, 150 tahun dan sebagainya, itu dengan aktivitas meristem lateral atau kambiumnya gitu. Dia akan membelah membentuk batang yang lebih lebar ke samping. Selanjutnya ada tadi udah masuk meristem apikal yang ada di ujung. Kemudian yang kedua yang ada di samping atau meristem lateral. Yang ketiga adalah meristem interkalar atau meristem yang ada di antara. Di antara apa Ustazah? Maksudnya adalah meristem yang terdapat di jaringan dewasa, di antara meristem primer. Misalnya contohnya pangkal ruas batang. Pada ini bisa diamati pada tanaman ubi, Manihot utilissima. Nah, atau pada bambu juga bisa aktivitas meristem interkalar. Jadi kalau meristem interkalar itu terdapat pada dasar ruas tumbuhan monokotil atau jenisnya itu rumput-rumputan yang berperan menambah panjang pada internodus atau pada ruas-ruas. Ini kan ada internodus pada ruas-ruas batang. Dia akan bertambah panjang. Itulah dia aktivitas meristem interkalar atau meristem antara. Ustazah ulangi lagi. Berdasarkan letaknya, meristem terbagi atas 3. Berdasarkan letaknya, meristem terbagi atas 3. Yang pertama adalah meristem apikal atau meristem yang berada di ujung-ujung. Kemudian yang kedua adalah meristem lateral atau meristem samping, di mana meristem lateral ini terdapat pada sisi samping sehingga sepanjang sumbu akar, sumbu batang dan cabang akar sebagai kambium, meristem lateral ini menyebabkan penambahan lebar atau tebalnya organ-organ. Kemudian yang ketiga adalah meristem interkalar atau meristem antara, di mana meristem ini terdapat di jaringan dewasa, diantaranya adalah di antara meristem primer, yang mana terdapat pada ruas tumbuhan monokotil atau rerumputan yang berperan menambah panjang pada internodus atau ruas. Selanjutnya kita akan masuk ke jaringan dewasa. Nah, jaringan dewasa atau jaringan permanen itu pada tumbuhan jaringan dewasa atau jaringan permanen itu pada tumbuhan adalah jaringan yang terbentuk dari jaringan yang bersifat non-meristematik, yaitu tidak tumbuh dan berkembang lagi. Jaringan permanen itu terdiri atas sel yang mengalami diferensiasi
dan telah kehilangan kemampuan untuk membelah. Nah, jaringan permanen berasal dari jaringan meristem dan membentuk bagian terbesar pada tubuh tumbuhan. Sel jaringan permanen memiliki ruang antar sel. Nah, tadi kalau pada jaringan meristem dia tidak memiliki ruang antar sel, jadi sel-selnya sangat rapat. Sedangkan pada jaringan dewasa dia memiliki ruang antar sel. Nah, nukleus atau inti selnya berukuran lebih kecil dibandingkan dengan ukuran sel, dan terdapat sitoplasma di bagian tepi dengan vakuola pusat yang besar. Sel-selnya dapat berupa sel hidup dan sel mati. Jadi jaringan dewasa atau jaringan permanen itu adalah jaringan yang terbentuk dari jaringan yang bersifat non-meristematik, yaitu tidak tumbuh dan berkembang lagi. Nah, jaringan dewasa atau jaringan permanen ini terdiri dari yang pertama dia di situ ada jaringan epidermis, nanti di situ ada diferensiasinya, kemudian ada jaringan parenkim, kemudian ada jaringan parenkim, kemudian nanti ada jaringan penguat atau penyokong. Selanjutnya nanti juga ada jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut, kemudian ada jaringan gabus, jaringan pengangkut, kemudian juga ada nanti jaringan gabus, dan jaringan-jaringan yang lain. Kita bahas satu-satu ya, Nak. Jaringan epidermis dulu. Nah, jaringan epidermis adalah jaringan yang terletak paling luar di akar, batang ataupun daun yang membungkus seluruh tubuh tumbuhan, itu disebut dengan jaringan epidermis. Dia adalah jaringan paling luar. Jadi epidermis itu terdapat pada lapisan terluar tumbuhan seperti pada akar, batang, daun, bunga, buah, pokoknya kulit yang paling luarnya. Nah, gitu. Nah, biasanya epidermis itu terdiri atas satu sel yang tebal. Ini terdiri atas satu sel yang tebal dengan selubung atau lapisan kedap air yang disebut dengan kutikula, karena dia tumbuhan. Kalau pada hewan nanti epidermisnya tidak terdiri dari kutikula, tetapi kalau pada tumbuhan dia itu nanti dilapisi, epidermisnya dilapisi lagi dengan lapisan kutikula namanya. Ada juga nanti lapisan kalau pada jamur itu lapisan kitin. Nah, kutikula itu kalau pada jamur bukan kitin. Nah, kutikula itu tersusun dari substansi lilin yang disebut dengan kitin. Kutikula itu tersusun dari substansi lilin yang disebut dengan kitin. Nah, epidermis itu tidak berkesinambungan pada beberapa tempat. Nah, pada tempat tersebut terdapat pori-pori kecil yang disebut dengan stomata. Nanti di epidermis itu nanti terdapat macam-macam diferensiasinya. Kita lihat ya, Nak, satu-satu. Nah, jaringan epidermis itu terdiri dari sel hidup. Yang pertama, ciri-cirinya terdiri dari sel hidup. Yang kedua, bentuknya persegi panjang. Kemudian, dia itu sel-selnya rapat dan tidak memiliki ruang antar sel. Sel-selnya rapat dan tidak memiliki ruang antar sel. Kemudian, tidak mempunyai klorofil, mampu membentuk derivat. Nah, derivat-derivatnya itu diantaranya yang pertama ada stomata. Stomata atau mulut daun adalah celah pada jaringan epidermis yang dibatasi oleh dua sel penjaga. Ini dia. Stomata itu nanti fungsinya adalah untuk sebagai keluar masuknya gas. Karena tumbuhan itu melakukan fotosintesis, maka masuknya gas itu melalui stomata. Nanti stomata ini yang akan masuk sebagai tempat keluar masuknya karbon dioksida dan oksigen sebagai bahan-bahan untuk fotosintesis. Nah, di sini nampak stomata itu terdiri dari dua sel penjaga katanya ya. Dua sel penjaga, ini dia dua sel penjaganya kayak bibir. Nah, ini disebut dengan sel stomata. Nah, ini sel-sel yang mengapitnya itu disebut dengan sel tetangga. Tuh. Itu derivat yang pertama adalah stomata. Derivat yang kedua disebut dengan trikoma. Nah, trikoma itu banyak bentuknya, Nak. Tidak hanya duri-duri saja, tapi banyak bentuknya.
Bisa dilihat di sini trikoma itu bentuknya atau rambut-rambut atau duri ya, bisa dibilang duri. Dia itu terdiri dari rambut akar, batang, daun, dan bunga. Dia terdapat banyak jenisnya. Ada yang tipe A, ini yang seperti ini, seperti rambut-rambut. Kemudian ada yang B, ini seperti batang. Kemudian ada yang C, seperti duri. Kemudian ada yang D, spiral. E, G, E, D, H, I, J. E, A, B, C, D, E, F, G, H. Ini bentuk-bentuk dari si trikoma. Nah, selanjutnya trikoma itu terdiri dari dua jenis, nak. Jadi trikoma itu terdiri dari dua jenis. Di antaranya ada trikoma glandular. Ini dia trikoma glandular, trikoma non glandular, dan trikoma glandular. Nah, trikoma non glandular itu adalah rambut pelindung atau duri pelindung yang selnya tidak mengeluarkan sekretoris. Sekretoris itu seperti cairan, tidak mengeluarkan cairan. Sementara trikoma glandular adalah rambut atau duri pelindung yang selnya mengeluarkan sekretoris atau mengeluarkan semacam zat. Nah, fungsi dari trikoma itu adalah untuk yang pertama mengurangi penguapan. Jadi kalau ada duri-duri pada kulit-kulit atau pada batang tumbuhan, itu adalah diferensiasi dari epidermisnya, diferensiasi dari jaringan epidermisnya. Nah, fungsinya yang pertama tadi kan kita bahas ada yang namanya derivatnya, ada stomata. Nah, yang kedua ada trikoma. Nah, fungsi trikoma itu yang pertama mengurangi penguapan. Yang kedua, dia meneruskan rangsangan ketika tumbuhan itu sedang melakukan perkawinan. Kemudian yang ketiga, mengurangi gangguan hewan dan manusia, betul, sebagai pelindung ya. Kemudian yang keempat adalah membantu penyebaran biji. Yang kelima, membantu perkecambahan biji. Yang keenam, membantu penyerbukan bunga. Yang ketujuh, sebagai alat untuk memanjat. Nah, itu dia tadi yang trikoma. Masih banyak lagi, nah, ada nanti yang namanya spina, kemudian ada nanti namanya filamen, ada sel kipas, ada sel kersik, dan sebagainya. Tapi ini lebih bagus lagi atau lebih lengkap lagi atau lebih paham lagi nanti Anda sekalian kalau bisa lihatnya langsung di bawah mikroskop. Tapi insya Allah nanti kedepannya Anda sekalian bisa melihatnya langsung di bawah mikroskop. Yang mana sih Ustazah yang namanya trikoma itu, yang mana yang sel stomata itu, yang mana sel kipas dan sebagainya. Tapi insya Allah nanti bisa itu, insya Allah. Nah, karena waktu kita sudah mau habis, jadi mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk kuisnya nanti Ustazah sampaikan ke wali kelas. Jadi kuisnya nggak jauh-jauh, hanya seputar jaringan tumbuhan di bagian awal, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen sedikit. Ya, nak. Insya Allah terus dibaca bukunya, karena buku kita sudah alhamdulillah sudah lumayan lengkap. Tetapi di sini tidak ada disampaikan mengenai jenis-jenis dari derivatnya. Ustazah sudah lihat tadi tidak nampak derivatnya, hanya begini saja, ada trikoma, stomata. Tetapi sebenarnya derivat jaringan epidermis itu tidak hanya itu aja, nak, tapi banyak. Ada nanti spina, ada filamen, ada sel kipas dan sebagainya. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Jadi anak-anaknya Ustazah jangan patah semangat, tetap semangat walaupun pembelajarannya masih dalam keadaan daring. Insya Allah itu nanti akan menjadi bentuk atau usaha Anda mendapatkan hasil yang terbaik. Itu saja mungkin dari Ustazah. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.